Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal anak-anak semuanya. Sekarang kita akan pelajaran PAI. Saya juga mengajar Al-Quran Hadis. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah, coba dilihat di sini. Di sini saya membuat 4 peta konsep di sini. Yang pertama adalah pengertian iman kepada Allah, yang kedua macam-macam sifat Allah, yang ketiga tentang Asmaul Husna yang akan kita pelajari, kemudian yang terakhir tentang Asmaul Husna pengertian, kemudian pentingnya Asmaul Husna, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak coba dilihat di sini. Di sini ada tentang pengertian iman kepada Allah. Yang pertama adalah iman menurut bahasa apa anak-anak? Artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut ilmu tauhid, iman adalah percaya yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa iman kepada Allah adalah percaya atau meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Dibuktikan dengan apa? Dengan amal soleh, patuh kepada perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Oke anak-anak, silahkan kita lanjutkan. Di sini ada 3 sifat anak-anak ya. Sifat wajib ya, sifat wajib dilihat di sini. Sifat wajib adalah sifat yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat mustahil, sifat yang tidak akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah jaiz. Jaiz adalah dimiliki oleh Allah ya, yang mana hanya satu, fi'lu kullu mungkin au tarkuhu. Fi'lu kullu mungkin au tarkuhu anak-anak ya. Kemudian selanjutnya di sini coba dilihat, Bu Aziza membuat sifat wajib dan sifat mustahil. Kenapa di sini saya buatkan? Agar kalian bisa membacanya sendiri di rumah ya. Dari wujud di sini coba dilihat sampai kolam ya. Di sini saya sudah buatkan wujud itu apa artinya, kemudian di mana dalilnya, kemudian mustahilnya itu apa adam, kemudian apa artinya. Ya, di sini bisa dilihat anak-anak. Kemudian sekarang kita pindah ke pengertian Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang Allah miliki, nama-nama baik, nama-nama indah. Ada berapa sih Asmaul Husna? Ada 99. Jadi Allah itu suka pada sesuatu yang ganjil ya. Kita lanjutkan. Ada nggak dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna? Ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 190. Coba dilihat. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wad'uhu alladhi yudhilu fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Di sini bisa dilihat sendiri ya arti dari Quran surat Al-A'raf ayat 190 anak-anak. Kemudian selanjutnya di sini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Apa isinya? Innallahi tis'an wa tis'ina isman illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah innahu witroh yuhibbul witroh. Artinya sesungguhnya Allah itu mempunyai, kata Mbak Zita, di 99 nama, yaitu kurang 1 ya. Barang siapa yang menghafalkan akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu maha ganjil, menyukai pada sesuatu yang ganjil. Jadi siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, kita akan belajar 7 sifat ya. Maaf tadi di sini Mbak nulis 10, anak-anak 7 ya. 7 nama-nama Allah yang akan kita pelajari. Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adlu, Al-Akhir ya.
Oke, kita lanjutkan. Al-Karim ya. Al-Karim ini maksudnya artinya apa, Bu? Artinya Maha Dermawan atau Maha Pemurah. Di sini ada dalam Quran surat Al-Iftitar ayat 5. Di sini Al-Karim juga bisa dimaknai Maha Pemberi, karena Allah itu sangat sayang kepada manusia. Allah itu akan memberi apa yang diminta manusia seperti harta ya, karena Allah itu mempunyai sifat dermawan. Yang selanjutnya adalah menurut Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali di sini beliau mengatakan Allah itu dia yang menepati janjinya bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi, dan tidak rela bila ada kebutuhan hambanya memohon selain kepadanya. Kemudian Al-Mu'min. Di sini Al-Mu'min adalah dia maha memberi rasa aman kepada siapa? Kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Di sini anak-anak silakan dibaca sendiri ya. Selanjutnya kita Al-Wakil. Al-Wakil di sini Allah maha melihat semua aktivitas manusianya, menguasai segala kebutuhan makhluknya, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Itu adalah Quran surat Az-Zumar ayat 62. Kemudian bisa dilihat sendiri ya di sini. Jadi Bu Azizah hanya membacakan poinnya anak-anak. Selanjutnya Al-Matin, maha kukuh. Al-Matin di sini maha kukuh, ada dalam maha sempurna dalam kekuasaannya. Di sini ada di Quran surat Az-Zariyat ayat 59. Di sini akhlak kita untuk menjadi Al-Matin ini adalah istiqomah, meneguhkan pendirian ya. Kalau kita sholat tidak mikiri apa-apa, harus fokus, harus lillahi ta'ala, tidak goyah sama bisikan setan ya. Kemudian yang selanjutnya Al-Jami, maha mengumpulkan ya. Ini Allah itu akan mengumpulkan kita, contohnya di padang mahsyar anak-anak ya, sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 9. Kemudian selanjutnya Al-Adlu ya, maha adil. Di sini Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Jadi Allah itu maha adil sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat 115 ya, bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya Al-Akhir, maha akhir. Jadi Allah itu maha akhir yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala, maha kekal ya, tidak akan hancur. Kemudian di situ sesuai dengan Quran surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya anak-anak, di sini ada penerapan perilaku mulia. Di sini ada di kitab kalian. Bu Azza hanya menyebutkan beberapa komponen saja. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita iman kepada Asmaul Husna yang 7 tadi? Yang pertama adalah menjadi orang yang dermawan, tidak pelit, tidak kikir, suka menolong ya. Yang kedua adalah menjadi orang yang jujur dan memberi rasa aman. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Yang kelima, berkarakter pemimpin, berperilaku adil, dan yang terakhir adalah menjadi orang yang bertakwa. Oke anak-anak sudah paham ya penjelasannya ya. Di sini saya akan memberikan 10 soal. Silakan kalian kerjakan di bukunya, di buku tulis PAI-nya. Setelah dikerjakan, kalian bisa diupload di Classroom PAI ya, kelas 10 PM. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu lagi minggu depan insyaallah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi